Halo, selamat datang kembali teman-teman. Selamat datang di channel Anggi Rahardian, channel yang ngebahas tentang olahraga luar ruang, khususnya pendakian gunung. Hari ini spesial banget. Kenapa spesial? Karena gue kedatangan bintang tamu. Bukan kedatangan, tapi gue mendatangi Siap. orang yang luar biasa banget di dunia di dunia olahraga luar ruang ya. Dan pasti kalian juga pasti kenal lah sama ini. Ini dia Om Sabar Gorky. Halo. Tapi ya teman-teman, gue pengen ingetin ke kalian agar nonton video ini sampai habis. Karena apa? Biar nggak ada informasi yang tertinggal dari obrolan kita. Sebelum kita masuk ke video, seperti biasa, bumper dulu dong. Oke, Om Gorky, apa kabar Om? Alhamdulillah sehat. Sehat Om. Ya. Kesibukannya apa nih Om sekarang Om? Sementara kesibukannya jalan-jalan. Jalan-jalan. Kalau kemarin masih ada kerjaan dan sekarang pun sebetulnya masih ada kerjaan ya untuk pembuatan ini kereta gantung. Kereta yang gantung. ada di Girpasang yang belum selesai. Itu di mana tuh Om? Itu di Klaten, ya. Klaten. Klaten ke atas sampai ke Ndeles ya. Sebelahnya puncak Merapi ya, sisi timur selatan Gunung Merapi itu. Tapi memang masih relate sama dunia pergunungan tuh Om. Iyalah. Suhunya cukup lumayan juga, kadang-kadang dinginnya juga wis. Jadi kalau kalian mau tahu, sebenarnya di sini Om Sabar Gorky lagi ada sebuah acara, dan karena gue tahu dia ada di sini, gue samperin juga, gue coba kontak dia juga. Alhamdulillah, Om Gorky mau gue ganggu hari ini. Siap. Om, bicara tentang pendakian gunung Om, memulai pertama kali mendaki gunung kapan sih Om? Saya mulai naik gunung tahun 1986. 86. Itu posisi sekolah atau Saya masih SMP waktu itu. masih SMP? Masih SMP di itu. Di gunung pertama apa tuh Om? Pertama saya naik gunung itu di Gunung Lawu ya. Gunung Lawu. Gunung Lawu. Nah, pada tahun itu nih Om, kalau tahun sekarang kan kita tahu ya, kalau sekolah itu kita punya namanya Sispala, siswa pecinta alam. Betul. Kalau kuliah kita punya Mapala, mahasiswa Iya. pecinta alam. Kalau tahun itu udah ada belum sih Om? Kalau tahun-tahun itu belum ada ya. Belum Waktu itu SMP belum ada, SMA aja itu hanya sebagian kecil ya, ada SMA 1, SMA 2, SMA 3 itu yang sudah ada. Untuk waktu itu kan SMP saya tinggal ngikutin sama teman-teman aja, diajakin, oke ayo kita jalan. Tapi komunitas-komunitas kayak gitu udah ada belum dari dulu? Sudah ada, banyak ya komunitas tapi umum biasanya. Umum. Kita gabungnya di umum. Saya dulu ada itu kebetulan dulu lingkungan saya kan lingkungan dari UNS ya, Iya. lingkungan mahasiswa. Jadi saya biasanya waktu dulu pertama itu kan gabungnya sama anak-anak UNS. Jadi dia kuliah di UNS ngajakin saya naik gunung ya, ayo ikut seperti itu. Luar biasa. Dari SMP gabungnya mana kuliah lagi. Oke Om, jadi kesulitan apa sih Om ketika mendaki gunung itu menurut Om Gorky? Sebetulnya nggak ada ya kesulitan itu, asal kita tahu, dalam artian tahu itu prosedurnya seperti apa, SOP-nya. gitu, SOP-nya ya. Kalau dulu tahun-tahun masa itu ya 86 sampai tahun 99 itu sangatlah murah ya, dalam artian transportasi Rp250 sudah sampai ke kaki Gunung Lawu ya, dari Solo sampai ke Tawangmangu itu 250 gitu kan. Terus tambah lagi dari terminal Tawangmangu sampai ke Cemoro Kandang itu paling 250 juga itu tahun itu ya kan. Tapi kalau sekarang kan harus puluhan ribu gitu kan. Tapi kan ada kesulitan juga Om. Kesulitannya karena waktu itu kan alat belum banyak kayak semasif sekarang dong. Kalau sekarang brand ada banyak banget, alat gunung banyak banget. Dulu makanya apa tuh Om? Tinggal kemauan sih ya. Kalau dulu pakainya sarung bag.
Sarung bukan sleeping bag. bag ya. Iya bener, gajah duduk Kita tuh Om ya. kayak kaca duduk Bukan gitu. konsina tuh. Gitu. Saya pakainya pakai sarung bag gitu kan. Kadang-kadang ya kalau nggak kita juga harus kreatif sendiri, dalam artian mungkin ada spanduk bekas kita jahit-jahitin. Itu serius Om? Iya, ada itu kan yang ada di tahun itu kan ada saya pakai spanduk gitu kan. Ya gimana lagi? Memang kalau kalau dulu kan perlengkapan sangat mahal ya. Dulu saya punya keinginan wah jadi pemanjat gini. Wah ini gimana caranya? Kalau nggak gabung ke apa Mapala ya, Iya. Mapala UNS, mau latihan aja susah. Betul. Yang lihat aja, wah dulu beli seperti itu berapa ya? Nah, padahal dulu Karmantel aja 300.000, sekarang udah nggak dapet apa-apa. Tapi harga 300.000 dulu kan Om. Iya, nah, kita ngeliatannya aja. Iya. Dah kalau latihan seperti itu pasti asik gitu kan. Iya. Nah, tapi ya semua kan kita perlu dengan ini proses. Betul. Nggak ngerti juga ya. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa lah semuanya ada. Tuh, bisa tercukupi. Sekarang gampang banget kalau sekarang. Gampang ya. Gampang banget. Murah gitu kan. Dulu udah ada brand yang keluar sih Om, kayak Alpina, Ada dulu Giant brand, ya, Alpina, Giant, Eiger. Udah ada belum sih? adanya itu pertama itu Alpina sama Eiger, itulah Iya. yang dulu merajain itu kan Alpina sama Eiger itu. Tapi tahun 80-an itu udah keluar mereka. Sudah tahun itu Eiger sama Alpina. ini, Alpina. Yang paling handal itu dulu sukses, bener-bener sukses tahun itu tuh Alpina. Alpina, terus Jayagiri, Albatros, terus apalagi banyak kok. Karten juga ada ya, Karten dulu. Jayagiri itu Aftek bukan sih Om ya? Bukan, Beda ya? bukan. Kalau nggak salah, kalau nggak salah itu Jayagiri pokoknya itu teman-teman dari Bandung. Bandung ya. Karena memang kebanyakan brand-brand outdoor itu Pertama memang itu dari Bandung. Ya, itu. Betul. Oke. Sekarang ya ini, alhamdulillah ya, sebetulnya tercukupin semuanya. Nggak ada lah apa ibaratnya itu tingkat kesulitan ini sangat kecil ya. Iya. Cuma kadang pada teledor itu. Itu pada sekarang sudah dimudahkan Om ya. Iya. SOP tentang pendakian gunung, lu tinggal cari di internet. Iya, Lu mau beli alat gunung, lu cari di e-commerce internet. betul. Lu mau cari rute pendakian, Jalur di internet Google ketemu. iya kan? Penyakit di gunung tuh cara mengatasinya, lu tinggal lu cari di situ. Tapi masih banyak kejadian Om. Menurut Om fenomena kayak gitu kenapa tuh Om? Menurut Om? Generasi muda yang sekarang ini banyak di teori, Tapi prakteknya nol. prakteknya nol. Iya Ya memang kan? sih. Kalau dulu itu saya mainnya di praktek terus. Praktek ya. Nah, jadi di praktek itu saya ngalamin yang apa ya, ibaratnya dingin sekali, tidur di kalen gitu kan. Maksudnya di kalen itu ya di ruangan sempit dengan perlengkapan seadanya, itu masih yang jelas daya tahan tubuh yang dulu itu masih oke. Di samping itu juga logistik yang kita simpen dari dulu itu masih alami semua gitu kan. Iya, Makanan itu sangat menunjang sekali. Ya, jadi juga memang sebenarnya pentingnya diklat ya Om ya. Pendidikan latihan kita ikut diklat untuk mengurangi ya kejadian buruk. Pendidikan ini sangat perlu ya kan. Daya tahan itu kan dapatnya dari informasi, arahan dari ini pelatih. Iya, coachnya betul. Itu paling itu, dan itu harus diterapkan karena apa? Dia yang ngalamin gitu kan. Generasi muda sekarang gampang banget ya kan. Saya mau naik gunung ke sana nyewa segini rupiah selesai, ya kan. Betul. Kadang-kadang yang sekarang ini ngendiriin tenda aja masih bingung, ya kan. Itu banyak sih, banyak terjadi. Yang pendaki tolak pinggang. Ya, yang harus kita nyara apa? Mau wah ini sleeping bag cara makainya gimana ini, padahal tinggal narik resleting thread kita masuk ke dalam udah. Betul. Nah, banyak kan. Tapi sih sebenarnya saya juga masih apa ya,
untuk pendaki-pendaki yang awal gitu ya, kalau mereka nggak tahu kita memang harus mengedukasi juga sih. Cuma paling nggak kalau kayak hal-hal yang tadi dibilang sama Om Gorky, lu sleeping bag aja nggak tahu, cara nginin tenda nggak tahu, itu amat sangat menyedihkan sih Om. Iya. Karena efeknya apa? Efeknya bisa lu dari situ aja nggak tahu gimana kalau lu kena hipotermia, kena AMS, gimana cara ngatasinnya kayak gitu kan namanya. Makanya nih, selain teori kalian belajar, kalau emang ada diklat, lu jangan takut buat apa ya? Buat keluar duit banyak atau kayak gimana, lu jatuhnya itu investasi. Lu mikir itu investasi aja. Karena itu memang kalau lu hobinya naik gunung, ya lu harus tahu ilmunya naik gunung. Kan itu hobi lu, jadi lu harus tahu juga dong. Iya. Kayak gitu sih. Yang jelas kalau kita senang, kita harus sesuaikan dengan kesenangan, mendapatkan penghasilan dari dari kesenangan kita itu. Tapi tidak lupa dengan aktivisnya itu. Betul. Apalagi kan karena hobi. Iya. Hobi kan akan lu lakuin terus sampai kapanpun. Misal lu hobinya itu ya akan lu lakuin terus. Ya lu harus berinvest lah. Investnya ke pendidikan latihannya, navigasi darat lah, terus survival ya, bertahan hidupnya kayak gimana, mesti tahu sih. Oke, balik lagi Om. Di Indonesia udah gunung mana aja nih Om? Kalau di Indonesia saya baru sedikit ya. Itu Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Lawu, tadi udah ya. Terus Semeru, Rinjani, Karten, Gede, Pangrango gitu. Kalau di itu Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing itu antara tahun 86 sampai tahun 90. Waduh. Ke Gede 93, Gede Pangrango itu 93. Terus 91 ke Semeru, 97 ke Rinjani itu kan. Berarti yang sekarang kesana lagi pengulangan aja tuh sebenarnya Om. Kangen-kangenan. Nostalgia. Asik apa? Paling tidak itu kalau kembali ke gunung-gunung yang dulu pernah didaki itu ada perbedaannya. Sekarang ramenya begini. Aduh, sampahnya begini kan gitu. Kalau dulu waktu saya 91 itu bukan jalan dari Ranupane, saya dari Tumpang. Ranupane itu jalan dulu. Itu jalan sampai ke puncak. Jalan. Ya, itu bandingin aja kan. Naik jeep pegel. Gila, kan tahu sendiri tuh. Waduh, seru. Kawan-kawan saya itu saya terus terang ya, tahun 91 itu awal pertama itu saya hanya sampai di Cemoro Tunggal. Kalau mungkin sekarang namanya Cemoro Rubuh ya. Kan udah nggak ada. Cemoronya nggak ada. Udah nggak ada. Tapi itu Cemoro Tunggal udah dikit lagi loh. Iya, tapi jalan saya itu dari dari Tumpang sampai ke sampai ke itu Ranupane itu kan sudah udah lumayan ngos-ngosan Om itu sih Tumpang. Tapi satu minggu kemudian saya selesaikan itu finish dari, tapi itu sempat turun atau memang stay di sana? Saya pulang dulu. Pulang ke Solo sama kawan yang lain. Akhirnya saya sampai puncak juga itu. Enggak nih, oke deh Om. Ranupane kita tahu lah estimasi sampai ke puncak Semeru berapa lama. Nah, Tumpang ke Ranupane berapa lama Om? Seharian ada? Ya, kurang lebihnya 24 jam lah gitu. Berarti butuh gitu, waktu kan. 5 sampai 7 hari tuh. Ya, betul. Jadi itu lucu, seru. Kawan-kawan saya memang hobinya tahun-tahun itu 91 masih hobinya gandul truk, gandul-gandul gitu kan. Karena waktu itu kan ya maklum lah, kami ekonomi yang sangat terbatas. Jadi kita ikutin sampai di Cemoro Rubuh, Cemoro Tunggal itu alhamdulillah. Kamu itu sudah, kawan saya kalau saya udah tahun itu saya enggak sampai puncak. Saya enggak bisa mengatakan kamu enggak sampai puncak, kamu sampai puncak. Kenapa? Lah kamu aja jalannya dari Tumpang, bukan dari Ranupane. Iya. Dia kawan saya bentrok begitu yang jalan sama saya paling bilangnya begitu. Kamu udah sampai puncak. Iya, Tumpang ke Ranupane. Iya kan? Sama lah kayak Ranupane ke Summit. Lah iya kan? Iya. Nah, itu. Setelah dari itu, tapi satu minggu kemudian saya berangkat lagi.
alhamdulillah sampai puncak itu 91. Tapi posisinya masih sama nggak sih? Maksudnya kayak si Blink 75-nya kayak gitunya sama sekarang nih? Beda. Beda. Bedanya yaitu Cemoronya kalau 2015 ya, saya berangkat ke sana lagi 2015. Itu Cemoronya sudah tidak berdiri tapi sudah tumbang. Tapi saya ketemu kemarin 2015 itu kebakar ya itu. Tapi sama kawan-kawan. Iya, makanya sebenarnya si Tutup. Cemoro Tunggal itu kan sebenarnya penunjuk kita biar nggak ke Blank 75 tuh. Iya, tidak melebar ke kanan kan. Iya, betul. Kita harus ke kiri. Ke kiri ikutin si Cemoro Tunggal. Sekarang kalau nggak ada memang. Ya, disitulah seringnya orang padang ngusruk turun, asal turun tahu-tahu beloknya ke kanan. Gitu. Di blank itu. Nah, di situ sebetulnya kalau bagus lagi itu kasih tulisan dan bukan dikasih patok ini lagi apa seperti Cemoro tapi Penanda. dari pertanda itu harus belok ke kiri. Jadi, Tapi mungkin ya Om ya, mungkin si pihak dari Taman Nasional sana nggak mau ngasih itu karena kan sebenarnya memang tidak boleh, dilarang Om untuk sampai puncak kan. Karena batasnya itu kan cuma sampai ini aja. Kalimati toh. Ya kan? Mungkin aja Om ya. Mungkin ya. Iya. Tapi namanya kalau seperti itu nanti tidak, orang berkata mungkin orang dunia itu mengatakan wah ini sampai puncaknya kapan, nggak bisa dong. Ya kan. Ya, sedangkan itu salah satu Seven Summit Indonesia. Nah iya, kalau itu kamu cuma sampai Kalimati. Nggak summit dong lu, berarti lu nggak Seven Summit dong lu. Nggak diakuin dong. Nah itu, jadi sebetulnya kalau kita tahu koridor lah ya, asal jangan-janganan kayak bukan asal-asalan ya. Ini kan sering-seringnya kita harus memberikan toleransi dan membuka diri kita sendiri, kemampuan dan bolehlah kita kemauan sih ada ya kan, kemauan saya harus sampai puncak. Tapi kalau fisik kita nggak jamin kan. Sebelum kita pendakian kan harus ada persiapan untuk latihan lah 1 minggu atau 2 minggu. Kita lari-lari. Itu tidak asal kita ketemu yuk nongkrong jalan. Nah itulah yang banyak terjadi kecelakaan kan di situ. Betul. Asal-asalan. Nah, persiapan boleh, perlengkapan ada, perlengkapan memadai. Tapi fisiknya, kalau kondisi kita tidak memungkinkan ya kita ngomong aja. Nggak ada egoisan. Gunung tak akan lari kok. betul. Besok sampai kita ulang lagi kapanpun, bisa. Betul, kita mau ulang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Gunung ya tetap seperti itu. Hanya perubahannya apa? Gini. Nah, kalau dikatakan dengan perubahannya 1 minggu ini saya naik, besok perubahannya sudah ada. Cuacanya tidak seperti kemarin ya. Apa? Bulannya nggak ada. Nah, dan sekarang kabut. Ya kan? Kalau kemarin cerah. Nah, itu berkah dari semuanya. Nah, gitu, semuanya kalau kita menikmatinya dengan senang dan itulah perubahan-perubahan. Tapi gunungnya tetap nggak berubah. Nggak akan berubah. Paling cuaca, pemandangannya. Nah, itu kan. Pemandangannya kemarin waktu lu kesana, wah kelihatannya bagus, ya kan? Samudra di atas awan. Tahu besoknya pemandangan lu tembok, yang beneran nggak kelihatan. Putih semuanya. Putih ya kan? semua. Jarak pandangnya cuma berapa? Iya. 5 meter, 10 meter. Nah, disitulah asiknya. Hari ini begini, besok belum tentu begini. Belum. Nah, gitu itulah memang. gunung namanya. Gitu. Asiknya di situ. Betul. Oke Om, kita tadi bicara Seven Summit Indonesia Om. Nah, kita ke World Seven Summit Om. Yang saya dengar Om kan pernah ke beberapa gunung yang termasuk World Seven Summit Om ya. Itu gunung mana aja Om? Saya yang ada di Seven Summit dunia itu Karten ya. Karten, Kilimanjaro, Elbrus, sama Aconcagua. Elbrus Rusia. Bukan, Elbrus Elbrus itu Rusia, jalur utara. Aconcagua itu Afrika apa? Aconcagua Argentina. Nah, yang terberat itu mana tuh Om? Kalau menurut saya tergantung dengan cuaca sih ya. Di Karten itu karena fisik saya difabel itu jadi termasuk yang terberat. Terberatnya kita harus manjat itu sekitar 800 meter dari Lembah Kuning sampai puncak itu. Itu kemiringan berapa sih Dom? Scrambling sih ya. Tapi harus mempunyai skill yang benar-benar itu. Iya. Kemiringannya berapa ya? Nggak begitu miring sih ya. Cuman harus powernya harus benar-benar. Itu pakai teknik apa?
Kalau saya pakai tekniknya teknik apa ya? Manjat. Jadi itu banyak rock climbingnya, banyak climbingnya di situ. Jadi memang alat tuh yang Alat bekerja. ya yang teknik memakainya. Kadang saya nggak nalar juga ya. Waktu saya hampir sampai ke teras besar itu, saya harus jalannya belakang, mundur, bukan Iya. maju karena nggak bisa. Iya, Ya kan, powernya begitu berat gitu kan. Kalau kita manjatnya dengan merangkak terus begini, akhirnya saya mundur. Nah disitulah, oh terciptakan apa ide-ide yang harus kita kerjakan di saat-saat tertentu ya kan. Wah ini makanya jalan ke depan kok terasa berat, nah kita mundur aja. Oh Betul, kok terasa betul. ringan. Nah di teknik-teknik yang saat itu harus pakai itu. Itu saat kepepet memang biasanya otak bekerja lebih Ada. bagus tuh, Om. Terus ya itu apa di karten itu sendiri. Kalau hujannya kan hujan iya, salju iya, es iya. Nah, kita pakai antisipasinya ada lah gitu kan. Idenya itu harus keluar. Idenya keluar itu apa? Kita kan kalau di karten itu pakainya harus raincoat gitu ya. Iya. Kalau saya nggak, raincoat dia di luar sendiri, dalamnya plastik. Karena itu nggak akan tembus. Nggak akan kalau Nah, plastik, ya kan? nggak angin nggak akan kelihatan, tembus. wah, gagah Iya. sekali, nggak taunya kalau dibuka itu plastik. Nah itu teknik-teknik yang harus saya kuasain, yang kita harus kuasain ya. Ide yang mereka bilang nggak masuk akal, kita akal. Betul sih. Gitu. Akhirnya sampai puncak, kresek. Turun lagi, paling apa keringat kan, turun masih hangat lagi gitu. Dari Yellow Valley sampai summit itu berapa lama tuh? Dari jam 2, jam 3 mulai ngetrek. Pagi. Jam 3 pagi sampai puncak jam 2 siang. 12 jam. Ya itu, Gila. gerak terus itu. 12 jam dan itu kebanyakan memang climbing. Ya, scrambling harus manjat terus kan. Gitu. Kalau saya dengan kondisi perut buncit gini, Ya. susah nih udah nih Om nih. Kalau saya sama Anda duluan pasti aku ditinggal. Ih nggak mungkin juga Om. Jangan lihat dari ini Om, asli Om. Ngap Om, main ke Curug aja ngap. Napasnya. Jadi apa ya, kalau teknik dari Anu sendiri harus belajar manjatnya di wall climbing lah gitu. Iya, kan benar. bisa. Karena di situ sebetulnya masih banyak teknik dengan menggunakan alat jumar, ascension itu kan. Iya. Kita jalan itu antisipasi kalau kita jatuh masih tergelantung di situ. Gitu. Betul. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang tanya ya kan, turunnya gimana gitu kan. Nah itu yang pasti. Kalau di Elbrus saya terus terang aja dibungkus. Dibungkus Om. Saya minta udah dibungkus dengan matras, gaet, pakai karmantel menurunkan. Jadi dia jalan ke sana. Kalau jalan turun Semeru, kalau mereka jalannya turunnya kan jalan. Iya. Kalau saya nggak merosot. Seperti itu. Iya. Tapi saya tahu koridornya ini kalau terlalu kenceng saya harus ngerem. Seperti itu. Tapi kadang kalau lagi kayak gitu nih Om, nih udah susah ngerem tuh Om kadang tuh. Nah, itulah kita sendiri yang harus bisa antisipasi. Kenapa kita harus kenceng banget? Satu, mereka mikirkan enggak keselamatan yang di bawah. Betul. Nah itu. Jalan saya akuin kalau di saat ke Semeru naiknya ke atas itu bukan langsung surut gini. Paling saya ada hitungannya itu sekitar 10 langkah. Set 10, Iya. berhenti ambil napas, angin kuat, lagi ke 10 berhenti. Nah, ini teknik saya. Ada 2 orang, pasti harus ada 2 orang. Satu yang pakai webbing, jalan ke atas, di atas, berhentian. Iya. Saya jalan, dia nggak perlu narik. Antisipasi kalau saya jatuh dia bisa. Oh iya, paham. Antisipasi jatuh, berhenti. Nah, begitu terus sampai puncak. Tuh. Luar biasa. Jadi tidak kita terus terang saya harus kalau naik gunung paling tidak itu 2 orang. 2 orang. Ya, saya tahu kalau ada apa-apa berarti yang satu harus kabur. Dan terus seperti itu ada hitungan seperti itu. Gitu. Saya pernah baca berita juga nih. Ada satu gunung yang harusnya Om datengin yaitu
Vincent Masip ya, Antartika ya. Iya, Antartika. Di 2020 kemarin. Seharusnya. Cuma karena COVID jadi nggak bisa. Nah itu ekspedisi atau memang perjalanan personal apa kayak gimana? Om? Itu rencana juga ekspedisi di tahun apa ya, mudah-mudahan tahun ini 2021 ini ekspedisi lagi dengan ke apa, menembus batas lah ya gitu kan. Betul. Sebetulnya kita ini tidak ada batasnya, yang batasin diri kita sendiri. Tapi itu kalau di Vincent Masip itu dia ada teknik khusus nggak sih Om? Atau memang kayak biasa aja kayak gunung biasa gitu sih? Atau dia es atau salju? Kalau di Vincent saya lihat di baca dan gambar-gambar itu di salju semua. Kita turun dari pesawat pun sudah di salju. Itu. Sama kayak Elbrus dong, Elbrus kan putih. Ya, itu di puncaknya. Kalau ini kan enggak, dari titik kita nol turun dari pesawat sudah di salju semua. Putih semua. Ya udah, kita harus pakai itu semua. Dan itu karena saya belum ke sana, sebetulnya susah untuk diceritakan. Ya, kalau sudah saya sampai sana ditanyain gini-gini ataupun saya cerita bisa. Kayak di Gunung Lawu, seperti apa gunungnya? Lewat ini mana? Kalau lewati lewat Cemoro Kandang jalurnya landai tapi panjang. Lewat Cemoro Sewu jalurnya batu terus tapi pendek. Kalau Om Gorki Lawu Merapi yang udah rumah lah ya, itu mah udah jangan ditanya lah ya. Kalau di lewat Candi Ceto panjang, jalurnya ngetrek arah terus. Ya udah hari-hari lah. Kayak di ini, kayak di kayak di Semeru. Kalau di lewat Candi Ceto itu. Sorry, saya sambil lihat. Iya. Jadi kalau kalian mau tahu perjalanan Om Gorki, kalian boleh cek aja nih IG-nya Om Gorki, kalian boleh lihat aja lah di sana. Boleh, juga telepon juga boleh. Tuh, orangnya pas kerja. Enak loh Om Gorki lo. Gue nih deg-degan tadi lo mau nelpon dia. Aduh nih. Tidak seperti bisa diganggu nggak nih orang nih. Soalnya baru banget naik keretaan dari Solo ke Jakarta. Saya selalu santai buat siapapun ya, buat teman-teman, karena apa ya, kalau punya ilmu jangan mahal-mahal lah ditularkan ke teman-teman, ke adik-adik, biar kita selamat semuanya. Karena betul. Apa ya, kalau dipikir dulu sekolah segini mahal, iya memang sekolah mahal, tapi apakah kita ini harus tidak tega dengan adik-adik kita yang mau naik gunung terus adanya kecelakaan seperti itu kan. Nah, mudah-mudahan tidak ada lagi lah yang konyol-konyolan seperti itu. Kalau kalian mau tahu ceritanya Om Gorki juga, Om Gorki juga punya buku ya Om? Ada judulnya apa tuh Om? Tunadaksa. Kalian boleh cek tuh, ada bukunya Om Gorki lah kayak gitu. Nah Om nih, kalau masih ada di media tapi. Nih Om, sebelum penutup nih Om. Om itu kan sebagai penyintas disabilitas Om ya. Yang menguatkan Om untuk tetap naik gunung semua segala macam. Oke lah kalau misalnya kesulitan ya kita tahu lah. Tapi yang menguatkan Om Gorki itu apa nih Om nih? Yang menguatkan saya satu itu ya, cacian dan ini cemoohan dari orang-orang yang nggak mengerti. Dalam artian nggak mengerti apakah difabel ini harus mengurungkan diri atau bagaimana. Nah, saya ingin menciptakan ya menggugah mereka yang satu kebutuhan khusus itu bisa tetap jalan dan beraktivitas. Kedua, mereka yang tahu tetangga atau teman atau keluarga yang mempunyai berkebutuhan khusus, berilah mereka kesempatan, doronglah mereka, kasih semangat mereka biar bisa aktivitas. Betul. Kalau diminta kamu difabel, nggak mau. Berapa bayarannya? Tak bayar, nggak mau. Saya ingin seperti kalian. Tapi namanya ini mungkin kehendak yang Maha Kuasa. Kau harus seperti ini, ya saya terima dengan senang. Gimana lagi? Kalau dengan bayaran gini kamu diginiin, saya nggak mau dong. Gitu. Yang jelas kalau
saya dengan senang hati kita tetap harus semangat. Harus. Nah, paling tidak tetangga kita seharusnya mendekam dengan keadaan seperti itu, tidak jadi mengurung diri tapi jadi semangat. Betul, harus banget Om. Karena di belakang saya ini ada tulisan ya. Dipuja takkan terbang, dihina takkan tumbang, luar biasa. Karena bener ya, saya sering mungkin orang yang nggak ngerti gitu kan, itu membatin atau di hatinya, wah ini orang mau sangarmen atau gimana, wah bisa apa gitu kan. Tetapi setelah dari lihat itu dia tidak akan menghina ataupun sebetulnya nggak menghina gitu kan. Jadi untuk teman-teman kawan-kawan semuanya ya tetaplah bersemangat dan beraktivitas seperti apa adanya. Dan yang bekerja jangan takut kalau dimarah-marahin sama bos. Tetaplah semangat. Tetap Sesuaikan semangat gitu kan. Kadang-kadang iri dan dengki di kanan kiri itu ada. Pasti. Tapi buatlah Anda tersenyum. Tuh. Kalau Anda sukses, senyum Anda senyuman mereka akan terbuai dengan kegigihan Anda untuk bekerja. Walaupun Seperti kalian itu. berbeda ya, kalian harus tunjukkan bahwa kalian juga bisa seperti yang lain lah gitu. Om, penutup nih Om. Pesan untuk teman-teman pecinta alam, penikmat alam tuh apa nih Om, pesan-pesannya untuk mereka Om? Aku pesan untuk kawan-kawan ya, penggiat alam bebas yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri, sesuaikanlah dengan safety dan utama SOP-nya itu ya kan. Karena kalau dipikir dengan SOP itu kan besok bisa kita ulang lagi lah, yang takutin jangan konyol-konyolan lah gitu kan. Iya betul. Sesuaikan. Untuk kawan-kawan yang mohon maaf ini yang kena COVID, makanlah yang banyak dan tetap semangat. Pokoknya itu kan yang bisa hanya diri kita sendiri. Iya betul. Yang penting imun kita harus setiap gitu, seperti itu Mas. Betul. Dan buat kalian nih ya, gue sering banget nemuin ada temen kalian yang kena COVID, bukannya kalian simpati ke mereka, kalian tuh malah kayak nyinyir. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Karena sesungguhnya orang yang kena COVID itu nggak kepengen kena COVID loh, mereka korban. Jangan kalian nyinyirin, kalian support biar mereka tuh cepet sembuh, biar imunnya naik, biar mereka nggak drop, biar cepet sehat lagi, kayak gitu teman-teman ya. Mari kita sama-sama lah, kita tetap menjaga jarak semua, pakai masker semua lah, protokol kesehatannya juga dijaga. Kayak gitu sih. Oke, itu udah obrolan gue yang luar biasa sama Om Gorky. Terima kasih banyak loh. Sama-sama. Aduh, jadi memang ada banyak hal yang bisa kita ambil dari Om Gorky. Salah satunya ya kita, gimana pun kondisi kita nggak boleh putus semangat. Kita harus tetap Om ya, harus bisa semangat lah, bisa sama lah seperti mereka, jalani hari-hari dengan kayak orang lain lah, kayak gitu sih. Dan apa ya, kalau kalian ingin sampai ke puncak, apa Om ya bilangnya Om ya? Berlatihlah yang keras dulu. Itulah, itu Harus, maksudnya. Gini ya, kalau puncak itu sebetulnya bonusnya. Karena mungkin hari ini belum sampai, berarti saya belum dapat bonusnya. Besok kita ulang sampai puncak, nah itu bonusnya pas. Tuh. Kayak gitu. Kalian harus SOP-nya harus dijaga semuanya. Jangan cuma tahu teori ya Om. Yo. Praktek harus tahu. Kayak gitu sih teman-teman. Yo. Oke, gue akhirin dulu. Hari ini pokoknya the best banget deh, karena gue bisa ketemu sama Om Gorky, bisa nge-konten juga. The best lah today. Gue gangguin nih orang berapa jam nih dari Solo ke sini. Oke, kalau kalian suka sama konten ini dirasa informatif buat kalian, boleh silakan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk tonton video gue yang lainnya, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Sampai jumpa dan salam lestari. Bye. Salam lestari.